Halo guys, di video kali ini gue mau ngobrolin soal film Transformer yang terbaru ya guys. Film Transformer One masih bisa kalian tonton di bioskop-bioskop terdekat kalian. Dan menurut gue ini salah satu film terbaik yang gue tonton tahun ini guys. Oke, mungkin gue akan bahas banyak sekali spoiler ya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton, stop dulu nonton video ini. Silahkan kalian tonton dulu. Baru kalau udah nonton, kalian bisa diskusi lagi nih di kolom komentar ya. Fantastic. Oke guys, kemarin gue nonton film Transformer One yang kedua kalinya ya guys. Sebelumnya gue udah nonton di fan screening di sebulan yang lalu kalau nggak salah. Nah di fan screening itu seru banget guys, karena gue bisa nonton bareng banyak banget penggemar Transformer yang lain. Dan di dalam bioskop waktu kita nonton filmnya, itu pecah banget guys, karena filmnya emang sebagus itu. Tapi pengalaman gue nonton film yang kedua kalinya kemarin, itu gue agak sedih guys, karena bioskopnya sepi banget guys. Ya gue nggak tahu kenapa ya film sebagus ini, tapi kayaknya kurang peminat. Yang minat paling cuma penggemar Transformer aja ya, yang mungkin emang koleksi mainannya kayak gua gini. Tapi buat penonton lain kayaknya agak kurang diminati nih. Gue juga kurang tahu kenapa ya guys. Mungkin pada ilfil ya ngelihat desain animasinya mungkin ya, yang mungkin kayak kelihatan anak kecil banget. Mereka mungkin ngebandinginnya sama film Transformer era Michael Bay atau Travis Knight ya, yang Bumblebee Movie atau yang baru kemarin Rise of the Beast. Jadi kayak ngerasanya ini Transformernya buat bocil nih gitu ya. Nah kalau kalian punya pikiran kayak gitu, aduh sayang banget guys. Mungkin CGI-nya nggak serealistik film-film Transformer sebelumnya, tapi dari sisi cerita guys, skornya 10 dari 10 kalau buat gua. Dan kalau kalian lihat review-review orang yang sudah nonton ya guys, kebanyakan tuh suka banget guys sama film ini. Yang agak lain emang si IGN doang ya, ngasih nilainya 5 dari 10. Stop it. Get some help. Nggak usah dipikir lah kalau IGN ya. Kalian tahu sendiri kan ya, kalau media-media barat tuh membawa agenda woke ya. Dan film ini cocok banget buat kalian yang memang anti woke ya guys. Yang kalian udah muak sama agenda-agenda woke yang masuk ke film-film animasi, khususnya yang ada perbelokan-perbelokan ya. Yang nggak penting banget dimasukin ya. Ada DEI, diversity segala macem yang sifatnya tuh dangkal banget. Karena selama gue nonton, gue gak nemuin ada agenda woke guys. Ya paling gak yang gue rasain ya. Tapi selain itu, memang ceritanya kuat banget guys. Jadi tentang pengkhianatan pemimpin ya, tentang korupsi di pemerintahan istilahnya ya, tentang kelangkaan sumber daya alam. Dan yang paling utama nih tentang persahabatan dua karakter, si Orion Pax dan D16. Gila, itu chemistry-nya kuat banget guys. Di awal-awal cerita, Orion Pax dan D16 itu wah bener-bener ngebawa kita tuh ke dalam keakraban mereka gitu guys. Dan premis terkuat dari cerita ini memang ada di perubahan karakter D16 dan Orion Pax ya guys. Dari yang tadinya sahabat, tiba-tiba mereka jadi musuh bebuyutan guys. Tapi prosesnya tuh menurut gua ngena banget guys ke audiens. Terutama saat D16 nembak Orion Pax karena nggak sengaja guys. Itu kita bisa lihat kalau sebenarnya D16 tuh nyesel banget nembak si Orion, karena dia masih sempat nolongin juga guys. Tapi saat dia mau nolongin, dia tuh kayak udah ngerasa wah nih si Orion kayaknya udah nggak bisa diselamatin nih. Dia nyesel banget di situ, kerasa banget emosinya guys di situ. Kalian perhatiin perubahan emosinya di situ, itu keren banget guys menurut gua. Itu sebenarnya dia bukan marah sama Orion Pax guys, dia sebenarnya sedih sama dirinya sendiri guys. Dia nyesel banget karena udah nembak sahabatnya sendiri. Aduh itu bener-bener bikin gua terharu banget guys, bahwa sebenarnya si Megatron itu sebenarnya baik banget guys. Cuman dia tuh udah dikecewain banyak orang ya, terutama si Sentinel Prime. Itu bikin dia jadi benci banget sama semua hal yang berbau Primes, karena dia nih bener-bener kecewa banget guys sama semua hal yang ada di sekeliling dia. Dia bener-bener marah karena dia bener-bener nyimpen kemarahan itu udah lama banget guys. Beda sama Orion Pax guys. Orion Pax di film ini dia tuh orangnya spontan banget ya. Justru si Orion Pax ini yang malah kayaknya lebih badung dibanding Megatron ya. Jadi ini perubahan karakter ini, karakter arc ini nih bener-bener dikemas mateng banget guys. Gue suka banget sama perubahan karakter si D16 dan Orion Pax ini. Jadi banyak banget scene yang emang sebagai penggemar Transformer itu ngena banget ya. Di sini kita bener-bener ngeliat guys the origin dari karakter-karakter Transformer utama kita ya. Ya karena kita semua udah tahu lah ya, pada akhirnya si Optimus sama Megatron ini kan akan terus berperang ya guys ya. Tapi saat kita tahu bahwa awalnya mereka tuh sedekat ini dan apa yang menyebabkan mereka berubah, itu jadi sedikit ngerubah perspektif gue guys. Dan film ini bener-bener bikin gue yang tadinya agak kurang tertarik sama figur-figurnya ya guys. Mungkin karena tadinya gue juga melihat ini desainnya buat anak-anak gitu. Tapi saat gue tahu kedalaman ceritanya, gue jadi bener-bener harus ngelengkapin koleksi gue guys. Ya ini bikin dompet gue merana lagi sih pastinya ya. Tapi nggak apa-apa guys, karena ini filmnya bener-bener worth it buat ditonton, bener-bener worth it buat disupport guys. Gue agak sedih karena film ini di Indonesia kayaknya sepi peminat guys. Tapi kalau penjualan mainannya laku ya kenapa enggak ya guys.
apapun yang bisa kalian lakukan untuk mensupport franchise Transformer supaya tetap bisa bikin film-film yang bagus kayak gini. Dan semoga ini bisa menarik para penggemar Transformer yang baru ya. Kayaknya didesain kayak gitu buat menarik penggemar yang masih muda ya guys. Tapi filmnya sendiri, jalan ceritanya masih sangat relevan buat penggemar Transformer yang udah pada dewasa. Mungkin itu sedikit cuap-cuap gue ya. Gue bener-bener suka banget sama film ini. Dan menurut gue kalian semua harus nonton guys. Thank you banget guys yang udah nonton. And see you on my next video. Bye bye guys.